Halo, selamat datang di channel Kumala Tarot. Terima kasih untuk kalian yang selalu setia pada channel Kumala Tarot, dan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Selamat tahun baru 2022. Semoga tahun baru ini kita semua menjadi seseorang yang bijaksana, yang dewasa, dan seseorang yang penuh gairah dan semangat untuk menjalani kehidupan di tahun 2022. Jalani kehidupanmu tanpa rasa ketakutan. Jalanilah hidupmu tanpa rasa kekhawatiran. Yakinlah kebahagiaan, kesuksesan selalu ada pada kita semua. Kali ini kita reading apakah dia mencintaiku dan dia akan datang kepadaku. Kita pilih kartu ya teman-teman. Fokus pada pikiranmu, hatimu, dan fokus pada orang yang kamu pikirkan. Apakah dia mencintaiku dan akan datang padaku? Silakan pilih ke satu, kedua, ketiga. Kita singkirkan dulu. Sepertinya di sini dia saat ini begitu sangat terluka ya, dan dia pun merasa putus asa dengan kehilangan seseorang. Mungkin dia di sini merasa sedih ya atas kehilangan seseorang, yaitu kamu. Karena kamu adalah seseorang yang sangat membahagiakan di dalam kehidupannya. Tetapi di sini dia berusaha ya, sepertinya dia berusaha menerima keadaan apa yang dia hadapi saat ini, dan menganggapnya semua itu adalah suatu masa lalu bagi dia. Di sini sepertinya dia akan mementingkan jalan hidupnya, dan dia akan menjalani kehidupannya di tahun 2022 ini untuk karirnya, bisnisnya, dan kehidupannya. Mungkin saat bersama kamu dia begitu bahagia ya, dan dia pun sangat puas dengan hubungan kamu berdua. Dan di sini pun sepertinya kalian sudah mempunyai rencana untuk suatu pernikahan atau pertunangan ya, atau bisa juga hubungan kalian akan dilebih tingkatkan lagi. Tetapi sepertinya di sini dia kecewa dengan rencana dia yang gagal. Tapi di sini sepertinya dia kecewa ya dengan sesuatu perpisahan dengan kamu. Saat ini dia banyak penyesalan ya. Apa yang dia lakukan di masa lalu, dia harus menerimanya saat ini. Di sini dia harus membayar apa yang dia perbuat di masa lalu. Saat ini dia sedang mengalami suatu pembayaran karma ya. Apa yang dia lakukan di masa lalu saat dia sama kamu, entah itu dia melakukan suatu kebohongan atau membuat drama-drama untuk kepentingannya dia sendiri di depanmu, di depan orang lain. Di sini dia harus membayar karmanya. Saat ini pun dia dihadapi dengan banyak orang ya, yang mana orang-orang sekitarnya itu banyak menggunakan suatu kebohongan, sandiwara untuk kepentingan mereka masing-masing. Sehingga di sini orang yang kamu pikirkan saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyadari apa yang dia perbuat saat itu dengan kamu. Dia pun harus menerima akibatnya saat ini. Mau tidak mau, dia pun harus menjalaninya.
mau tidak mau dia pun harus menghadapinya. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang penuh drama dan banyak rahasia di orang-orang sekitarnya, yang mana dia mau tidak mau harus menghadapi semua itu. Di sini pun apa yang dia perbuat terhadap kamu, kamu pun menerimanya. Apa yang dia perbuat ke kamu dulu, kamu pun ikhlas memaafkannya ya. Kamu adalah seseorang yang bijaksana, kamu pun menerima perbuatan dan keputusan yang dia buat. Walaupun kamu merasa terluka dan merasa tersakiti di sini, kamu berusaha mengalihkan perasaanmu, pikiranmu dengan kesibukanmu, kreativitasanmu. Kamu pun menghibur diri, banyak keluar, banyak berkomunikasi dengan teman-teman, banyak berkomunikasi dengan saudara, walaupun hati kamu sangat terluka dengan seseorang ini. Di sini pun kamu berusaha menghibur diri, kamu berusaha mencari kebahagiaan untuk dirimu, yang mana kebahagiaan itu kamu banyak menggunakan dengan berkomunikasi dengan saudara atau teman-temanmu. Sedangkan dia sangat menyesal ya dengan perpisahan hubungan kalian berdua, dan dia pun sangat kecewa dengan mengakhiri hubungan ini. Tapi di sini dia berusaha menjaga perasaannya, dia berusaha menjaga emosinya. Di sini pun dia sakit hati. Seandainya tahu kamu sudah sukses, kamu sudah berhasil, kamu sudah move on, kamu sudah bisa melupakan dia pun sangat sakit hati. Tetapi perasaan itu hanya dia pendam ya. Sepertinya juga di sini dalam perjalanan dia selalu berusaha menunggu kamu. Mungkin di tahun 2022, dalam perjalanan 2022, dia selalu menanti kabar kamu, menanti WA kamu, menanti telepon kamu, dan dia pun selalu menunggu dan berharap kabar tentang kamu ya. Sepertinya saat ini di dalam hatinya dan perasaannya dia tidak banyak keberuntungan ya, banyak kesedihan, banyak kedukaan, banyak skandal-skandal orang-orang sekitarnya yang sangat menyakitkan, dan banyak pula pengkhianatan atau kebohongan orang-orang sekitarnya. Di sini pun dia berusaha untuk menjalani apapun yang dia hadapi. Sepertinya harus mau tidak mau dia harus menghadapinya. Mungkin di awal tahun ini ya, dia akan mengawali sesuatu hal yang baru dalam kehidupannya, dan dia pun akan bekerja keras untuk mencapai apa yang dia inginkan, yaitu kesuksesannya, keberhasilannya. Sedangkan untuk hubungan kamu dan dia, sepertinya dia akan memulai suatu hubungan dengan kamu. Mungkin dia akan menawarkan suatu kerjasama ya, kerjasama agar selalu bisa berkomunikasi dengan kamu, yang mana dia menginginkan suatu hubungan yang lebih baik lagi dengan kamu. Karena hubungan kamu dan dia, walaupun kamu sudah berpisah, di sini kamu dan dia ada sesuatu daya tarik yang sangat kuat ya, dan dia sama-sama tidak bisa melupakan, karena dia tidak bisa meninggalkan perasaan cintanya sama kamu. Kamu pun sebaliknya gitu, kamu pun tidak bisa meninggalkan perasaan cintanya pada dia. Mungkin di sini dia adalah seorang pegawai ya, dan dia pun adalah, mungkin di sini dia adalah seseorang pegawai yang mempunyai pekerjaan yang sangat baik dan mempunyai jabatan yang sangat baik pula. Bisa juga di sini dia adalah seseorang cowok ya, cowok yang sudah mapan, atau seseorang cewek gemuk putih, seseorang cowok gemuk putih. Bisa juga diartikan cewek kurus, tinggi kurus ya. Sepertinya dia bingung ya, ingin sekali cepat-cepat datang ke kamu. Mungkin dia merencanakan untuk mendatangi kamu di bulan Desember, Maret ya, di musim dingin. Bisa juga diartikan dia akan mendatangi kamu kembali atau berkomunikasi kamu kembali di bulan Juni, Agustus, September. Mungkin dia akan menghubungi kamu kembali ya. Tapi sayang, sepertinya di benak pikirannya dia, itu kamu saat ini sudah mempunyai pengganti dia.
dan dia pun curiga bahwa kamu telah mempunyai seseorang suami atau pacar atau orang baru di dalam kehidupanmu sekarang. Sekarang kita pilih ke nomor 2 ya teman-teman. Untuk yang memilih kedua, di sini dia adalah seseorang yang sangat berpikiran positif ya. Dan dia pun saat ini begitu banyak materi, kesejahteraan ya di dalam kehidupannya dia. Seseorang yang penuh kreatif ya, penuh perhatian pada orang-orang yang dia cintai. Dan dia pun kadang-kadang dia di sini frustasi dan emosi ya, karena sakit hati dan kecewa atas perpisahan dengan kamu. Di sini dia hanya bisa memendam perasaannya ya, dan dia pun hanya bisa menyimpan apa yang dia rasakan, walaupun saat ini dia terluka ya dengan perpisahan dengan kamu. Karena di sini dia adalah seseorang yang sangat keras kepala ya, dan dia pun orangnya agak susah diatur, sehingga banyak orang-orang sekitarnya yang tidak banyak menyukai dengan sikap arogannya dia. Di sini pun kamu sebaliknya banyak merasa kecewa ya dengan perbuatan dia, kelakuan dia, tingkah laku dia. Kamu banyak kecewa. Tapi di sini sepertinya dia berusaha ya untuk kompromi dengan kamu, dengan orang-orang sekitar dia ya, untuk menjaga keadaan supaya stabil kembali. Mungkin di sini dia banyak dukungan, kemapanan, kenyamanan dalam materi ya untuk dia, sehingga di sini pun dia merasa bangga dan dia pun merasa bisa menyelesaikan masalah apapun dengan materi, karena dia di sini mendapatkan dukungan dari keluarganya ya, sehingga permasalahan apapun bisa diatasi dengan materi yang dia miliki, dan kehidupannya dia pun bisa terjamin. Tapi sayang ya teman-teman, dukungan itu membuat dia tidak maju, dukungan itu membuat dia hanya diam, tidak mau bekerja keras atau mau berusaha. Sepertinya di sini dia juga akan mengawali suatu usaha yang mana dia akan berusaha keras untuk mempertahankan apa yang dia miliki saat ini. Tetapi di sini juga dia kadang-kadang merasa gagal ya dengan usaha yang dia lakukan. Sepertinya orang yang kamu pikirkan dan dia pun meninggalkan kamu saat ini. Dia meninggalkan kamu, mencari kebahagiaan tentang kehidupan dia sendiri. Dia pun menginginkan suatu kehidupan di dalam rumah tangganya. Mungkin saat ini orang yang kamu pikirkan ini telah mempunyai kehidupan di dalam suatu perkawinan ya, dan dia pun ingin mencari suatu kebahagiaan, kesejahteraan di dalam kehidupannya. Bisa juga diartikan di sini dia menginginkan suatu hubungan di dalam kehidupannya, yaitu rumah tangga yang bahagia, memiliki rumah, memiliki keluarga yang rukun, yang memiliki kehidupan yang stabil. Di sini pun dia merasa kecewa ya dengan kabar yang pernah dia berikan kepadamu, atau dia pun merasa kecewa dengan suatu kabar yang pernah kamu berikan, dan dia pun merasa kecewa dan cemas, khawatir dengan kabar itu. Bisa juga di sini hubungan kamu dan dia itu berpisah karena ada orang lain yang cemburu ke kamu ya. Mungkin orang-orang sekitar lingkungan kamu yang banyak cemburu itu dengan keberhasilan di dalam kehidupanmu. Bisa juga di sini keluarganya dia ya, yang tidak menginginkan hubungan kamu dan dia bahagia. Mereka banyak cemburu, banyak iri dengan hubungan kalian, dan mereka pun berusaha untuk
bagaimana caranya untuk memisahkan kalian berdua. Dan kalian pun merasa terjebak dengan perasaan kalian masing-masing. Kalian pun merasa sedih ya atas keributan atau pertengkaran kalian, sehingga kalian di sini sepertinya sama-sama trauma ya. Kamu pun trauma, dia pun trauma, sehingga di sini kalian pun sama-sama memutuskan untuk berpisah. Di sini dia berusaha untuk membuka hati ya, dan dia pun siap untuk memberi cinta dan menerima cinta yang akan datang ke kehidupannya dia. Hubungan kamu dan dia mempunyai suatu pengaruh dalam kehidupan kamu ya. Mungkin di sini ada salah satu di antara kalian, entah kamu atau dia, merasa ketergantungan ya. Entah kamu atau dia yang sangat menyukai dengan figur seseorang ini, dan kamu pun mempunyai sesuatu ketergantungan pada seseorang ini. Sebenarnya di sini hubungan kalian pun terlalu banyak isu ya, entah di lingkungan tempat tinggal kalian, atau keluarga dia, atau keluarga kamu, sehingga kalian pun sama-sama bingung untuk menghadapi situasi yang kalian hadapi saat ini. Halangannya saat ini adalah sahabat lamanya ya. Mungkin sahabat lama dia atau sahabat lama kamu, entah orang tua kamu, orang tua dia, atau keluarga kamu atau keluarga dia, yang ikut campur di dalam kehidupan, sehingga di sini mereka sebenarnya tidak menginginkan ya hubungan kalian berdua supaya langgeng. Mungkin dia akan menghubungi kamu kembali di bulan Desember atau bulan Maret ya. Saat ini dia akan bekerja keras dan dia akan berusaha menabung untuk mencapai apa yang dia inginkan. Mungkin setelah dia banyak uang, punya pekerjaan yang baik atau punya pekerjaan yang mapan, dia akan menghubungi kamu kembali di bulan Desember atau bulan Maret. Di sini orang yang kamu pikirkan saat ini, walaupun dia telah pergi meninggalkan kamu, dia begitu berat untuk menjalani kehidupannya. Di sini pun dia banyak menunggu dan banyak berpikir, dan dia pun banyak malu ya, malu dengan situasi yang dihadapi saat ini. Sekarang kita pilih kartu yang ketiga ya teman-teman. Dia saat ini begitu takut akan kehilangan suatu kebahagiaan di dalam kehidupannya, yaitu kebahagiaan tentang rumah tangganya, kebahagiaan tentang kehidupan di keluarganya. Dan dia pun iri ya jika melihat orang lain begitu bahagia dengan kehidupan di keluarganya. Dia bahagia dengan keluarganya karena keluarganya selalu mendukungnya. Sebenarnya dia takut ya, takut akan kehilangan suatu materi di dalam kehidupan. Sebenarnya di sini dia adalah seseorang yang tidak bisa. Sebenarnya di sini dia adalah seseorang yang tidak bisa mengatur tentang keuangannya. Tapi di sini dia bahagia ya. Walaupun dia tidak bisa mengatur keuangan, tapi di sini bahagia karena apa? Karena keluarganya sangat mendukung apapun yang dihadapi, masalahnya apapun, entah ekonomi atau kehidupannya. Dukungan dari keluarga selalu ada pada dia. Sehingga masalah-masalah apapun yang dihadapi semua bisa teratasi. Sepertinya di sini dia akan berusaha kerja keras ya untuk menjaga atau memperjuangkan kehidupannya. Di sini dia akan melawan ya, apapun yang dihadapi dia akan melawan jika memang itu berlawanan dengan pendapat dia. Karena di sini sebenarnya dia hanya ingin mempertahankan situasi yang dia miliki saat ini. Dia pun sebenarnya takut ya, takut akan suatu perubahan di dalam kehidupannya, sehingga dia di sini ini dia akan berusaha move on ya dari situasi di masa lalu. Tapi sepertinya di sini dia terjebak dan tidak bisa berbuat apa-apa karena dia hanya terpuruk pada situasi yang dia hadapi. Sebenarnya di sini kamu dan dia sama-sama menunggu untuk penyembuhan situasi yang sangat sulit ini. Mungkin hubungan kamu ini ada pihak ketiga, yang pihak ketiga itu berusaha masuk di dalam kehidupan rumah tangga kalian.
Bisa juga dia mendatangkan seseorang ya dalam kehidupan kalian, yang mana dia pun di sini bingung harus memilih yang mana. Di sini dia harus banyak berpikir dan berjuang keras untuk menjaga hubungan ini menjadi lebih baik. Karena di sini jika hubungan percintaannya dia baik, otomatis karirnya pun juga baik, keuangannya juga baik, dan sosialnya juga baik. Tapi dia di sini tidak bisa mengambil keputusan, semuanya akan berantakan. Jadi di sini dia diusahakan harus bisa mengambil keputusan untuk kehidupannya dia. Mungkin dia di sini diperlukan untuk hidup penuh kelas ASEAN ya. Di sini dia diperlukan untuk hidup penuh cinta, hidup untuk penuh kebahagiaan. Di sini dia diperlukan hidup penuh kedamaian. Sebenarnya dia di sini sudah diberi tanda-tanda oleh ilahi ya, yang mana tanda-tanda itu adalah suatu peringatan buat ya. Sebenarnya dia jika mau melepaskan semua pikiran-pikiran negatif ya, perbuatan negatif, atau meninggalkan semua yang negatif, dia akan menemukan suatu kebahagiaan di dalam kehidupannya. Di sini dia pun sebenarnya kangen ya, kangen, kecewa, dan dia pun banyak penyesalan. Ini sepertinya dia sering sakit ya, sakit jika ingat kamu, dan dia pun merasa sakit jika kangen kamu, dan dia pun merasa sakit karena banyak penyesalan, kekecewaan, yang mana semua itu dia lakukan untuk menyakiti kamu. Di sini pun dia banyak melamun ya, dan tidak ada gairah dalam hidupnya. Tetapi jika dia berkomunikasi dengan kamu atau menghubungi kamu, dia pun lebih semangat lagi. Sehingga di sini dia banyak penyesalan ya, penyesalan dan kecewa dengan omongannya dia sendiri. Mungkin orang yang kamu pikirkan ini dia adalah seseorang cowok tinggi besar ya, dan sebagian ada seseorang cowok pendek gundul. Dan dia pun di sini dia banyak kekecewaan, penyesalan karena telah menyakiti dan mengecewakan sahabat lamanya dan sahabat barunya. Inilah readingan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Ingat, kartu hanya sekedar saran untuk kita menjadi lebih baik atau sekedar hiburan. Tetap selalu bijak dalam menilai sesuatu apapun. Tetap semangat. Salam sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua. Terima kasih.